Kamu sudah lama tidak mendengar kabar darinya. Tidak ada pesan, tidak ada telepon. Dia berhenti menghubungimu. Namun, tiba-tiba, dia mulai melihat ceritamu lagi, memberikan like atau reaksi kecil di sana-sini. Mungkin kamu melihat namanya muncul secara konsisten di daftar penontonmu. Dia mungkin menandai teman bersama di postingan yang entah bagaimana muncul di beranda kamu, atau di tempat-tempat yang pernah kalian bicarakan. Atau, seseorang memberitahumu, ya, dia bertanya tentangmu. Kebetulan, mungkin, tapi seringkali itu bukan kebetulan. Ini adalah apa yang terjadi ketika dia merindukanmu, namun harga dirinya tidak akan membiarkannya mengatakannya secara langsung. Ketika emosi masih ada, tapi ego menolak untuk mengakui penyesalan. Disinilah pria yang mapan, tenang, jernih, dan berpusat pada tujuan melihat apa yang kebanyakan pria lewatkan. Dia tidak mengejar bayangan. Dia tidak jatuh cinta pada remah-remah perhatian. Dia mengamati, dan yang lebih penting, dia memahami bahwa hanya karena dia diam, bukan berarti dia sudah melupakannya. Dalam video hari ini, kita akan membahas tanda-tanda kecil tapi kuat yang menunjukkan bahwa dia masih bertahan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perilakunya. Mari kita uraikan dan bicarakan tentang bagaimana pria yang tetap teguh dalam kekuatannya menjadi orang yang tidak bisa dia lupakan. Nomor 1. Pesan, hanya mengecek kabar. Ini dimulai dari hal-hal kecil, seperti sekadar, "Hai," mengirim meme acak, atau mungkin lagu yang dulu sering kalian berdua dengarkan. Di permukaan, itu terlihat biasa saja, seolah dia hanya bersikap ramah. Namun, di baliknya, itu adalah ujian yang tenang. Ini bukan tentang meme atau lagu itu sendiri. Ini tentang dirimu, apakah kamu akan membuka pintu lagi? Apakah kamu masih tersedia secara emosional? Jauh di lubuk hatinya, dia merasakan ketiadaanmu, tapi harga diri tidak akan membiarkannya mengatakannya secara langsung. Jadi, dia mengirimkan sinyal lembut, berharap kamu akan terpancing, berharap kamu akan merespons dengan kehangatan, keakraban, atau bahkan kerinduan. Disinilah kekuatanmu diuji. Kebanyakan pria akan langsung mengambil kesempatan ini, berpikir dia sedang mendekat, mungkin ingin kembali. Tapi pria yang bijak, stoik, tahu lebih baik. Dia tidak mencampur adukan rasa ingin tahu dengan usaha yang tulus. Dia tidak salah mengartikan remah-remah sebagai makanan. Pesannya bukanlah komitmen, melainkan ping untuk menenangkan ketidakpastiannya sendiri. Dia ingin tahu apakah dia masih memiliki tempat di pikiranmu, bahwa kamu belum sepenuhnya melanjutkan hidup. Dan jika kamu merespons terlalu bersemangat, kamu mengonfirmasi hal itu. Inilah kuncinya, jangan bereaksi dari nostalgia. Jangan biarkan memori masa lalu mengaburkan kejernihan siapa dirimu sekarang. Tanyakan pada dirimu, apakah pesan ini berakar pada niat nyata atau hanya pemeliharaan emosional? Karena pria yang berakar pada tujuan dan disiplin tidak akan melayani apa yang tidak selaras dengan kedamaiannya. Dan kedamaian tidak ditemukan dalam gerakan setengah hati atau perhatian yang didaur ulang. Marcus Aurelius menulis, bersikaplah toleran terhadap orang lain dan ketat terhadap dirimu sendiri. Itu berarti menunjukkan kebaikan, tapi tidak meninggalkan standarmu. Jadi, jika kamu memilih untuk merespons, lakukan dari tempat yang tenang, bukan dari keinginan. Jika kamu memilih untuk mengabaikan, lakukan bukan karena dendam, tapi karena harga diri. Tindakannya mungkin halus, tapi pesannya jelas. Dia mungkin tidak akan mengakui dia merindukanmu, tapi pesan, "Hai kecil" itu adalah caranya mengatakan, "Aku masih bertanya-tanya tentangmu." Tugasmu bukanlah mengejar keajaiban itu. Tugasmu adalah tetap berpusat. Biarkan responsmu, atau diammu, mengingatkannya bahwa pria yang dulu dia kenal bukanlah pria yang kamu telah menjadi. Karena pria yang tidak lagi perlu dibutuhkan adalah orang yang paling lama dikenang. Nomor 2. Minat tiba-tiba pada hidupmu lagi. Entah dari mana, dia mulai melihat ceritamu, bereaksi terhadap postinganmu, dan bertanya tentang hal-hal yang dulu mungkin dia abaikan. Ini bukan kebetulan,
ini adalah sisa emosional. Dia tidak akan mengakuinya, tapi dia mengamatimu, bertanya-tanya menjadi seperti apa dirimu tanpa dia. Dan itulah keindahan pertumbuhan ala stoik, kamu tidak memposting untuk membuktikan diri. Kamu hidup dengan tujuan, dan kehadiran itu bergema lebih jauh daripada pesan apapun yang bisa dia kirim. Apa yang kamu saksikan ini halus, namun kuat. Ini bukan teks yang mengatakan, aku merindukanmu. Ini adalah pergeseran, kembalinya yang tenang. Dia melihat sesuatu dalam dirimu sekarang yang tidak sepenuhnya dia hargai sebelumnya. Mungkin itu adalah caramu membawa diri, fakta bahwa kamu tidak mengejar, bahwa kamu tidak menunggu, bahwa hidupmu telah berlanjut dan dalam beberapa hal membaik. Tiba-tiba kedamaianmu menjadi magnetis, kemajuanmu menjadi jelas, bahkan jika kamu tidak banyak bicara. Dia mungkin menggeser dengan emoji api, berkomentar pada sesuatu yang acak, atau mengangkat lelucon lama yang sudah terkubur berbulan-bulan. Di permukaan itu terlihat biasa, tapi sebenarnya tidak. Itu adalah caranya memeriksa apakah pintu masih terbuka, apakah kamu masih di tempat dia meninggalkanmu. Tapi disinilah pola pikirmu membuat semua perbedaan. Pria yang bijak stoik tidak mencampur adukan, remah-remah perhatian dengan ketulusan. Dia tidak menganggap perhatiannya yang tiba-tiba sebagai validasi. Dia melihat itu apa adanya, reaksi, bukan koneksi ulang. Dalam stoikisme kita diajari untuk tetap berpegang teguh pada apa yang bisa kita kendalikan, dan itu termasuk perhatianmu. Kamu tidak memuaskan egonya dengan balasan tergesa-gesa. Kamu tidak mengubah langkahmu hanya karena dia muncul kembali. Kamu terus hidup, bukan untuk penonton, tapi untuk keselarasan dirimu sendiri. Marcus Aurelius pernah berkata, balas dendam terbaik adalah menjadi tidak seperti orang yang melakukan cedera itu. Dan dalam kasus ini, balasan terbaik adalah terus berkembang dalam keheningan, tanpa perlu membuktikan apapun. Jadi, jika dia mulai mengitari orbitmu lagi, perhatikan, tapi jangan ikut berputar. Tindakannya mulai mencerminkan ketidakadaannya, dan kekuatanmu terletak pada tidak perlu mengisi ruang yang pernah dia tempati. Tetaplah fokus. Biarkan hidupmu menjadi gema yang tidak pernah dia duga. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati tidak terletak pada apa yang kamu katakan, tapi pada seberapa teguh kamu telah menjadi. Dan itulah keunggulan diammu, fakta bahwa kamu tidak menghentikan evolusimu untuk siapapun. Jika ini beresonansi denganmu, luangkan waktu sejenak untuk menyukai video ini dan bagikan perspektifmu di komentar, atau ketik saja, dia memperhatikan, tapi aku sudah melampaui kebutuhan untuk diperhatikan. Ini adalah pengingat, bukan hanya untuknya, tapi untuk dirimu sendiri. Karena apa yang akan terjadi selanjutnya dalam perjalanan ini bukanlah tentang membuktikan nilaimu kepada siapapun, ini tentang melindungi kedamaianmu dan tetap berada di jalur. Mari kita lanjutkan. Nomor 3. Dia mencerminkan energimu. Kamu tetap tenang, fokus, dan tidak terikat, dan tiba-tiba dia juga bersikap demikian. Ini bukanlah ketidakminatan, ini adalah caranya terhubung kembali tanpa mengambil risiko kerentanan. Pencerminan emosional itu nyata, terutama ketika masih ada sisa ikatan emosional antara dua orang. Pada pandangan pertama, mungkin terlihat seolah dia hanya menarik diri untuk menyamai jarakmu. Tapi coba lihat lebih dekat. Ini bukan tentang hilangnya minat, melainkan sebuah strategi. Ini adalah perlindungan diri yang menyamar. Sebagai ketidakpedulian, ketika kamu berhenti mengejar, ketika energimu menjadi terpusat dan terkontrol, dia tidak akan mau mengakui bahwa dia merasakan perubahan itu. Jadi dia mencerminkannya. Dia mulai bereaksi lebih lambat, lebih jarang memposting, dan lebih banyak mengamati. Bahkan cara dia berbicara kepadamu menjadi lebih terukur, tenang, hampir seolah-olah dia menggemakan nada barumu. Bukan karena itu ritme alaminya, tapi karena dia merasa kamu tidak lagi tersedia secara emosional seperti dulu. Dan peniruan halus ini adalah upaya untuk terhubung kembali tanpa mengambil risiko penolakan. Dia ingin tetap selaras denganmu, tapi tidak dengan mengorbankan harga dirinya.
Itulah mengapa dia tidak akan mengatakan, "Aku merindukanmu." Dia akan menunjukkannya dengan hati-hati melalui perilaku yang dicerminkan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak mengejar puncak emosional atau terpengaruh oleh perubahan orang lain. Kamu tidak mempercepat ketika dia melambat, atau menarik diri hanya karena dia melakukannya. Langkahmu tetap stabil, bukan karena ketidakpedulian, tapi karena itu dipandu oleh niat, bukan reaksi. Ketika tindakanmu berasal dari kejernihan batin daripada kebutuhan eksternal, kamu menjadi alami dan stabil. Dan stabilitas itu menarik perhatian. Saat kamu berhenti mencari validasi, saat itulah dia mulai memperhatikan, melihat perubahan itu, bertanya-tanya apakah dia masih memiliki perhatianmu, bertanya-tanya mengapa energimu tidak lagi terasa diberikan, tapi didapatkan. Pikirkanlah, seberapa sering orang menyesuaikan energi mereka, bukan karena mereka telah tumbuh, tapi karena mereka mencoba untuk tetap memiliki akses. Seorang wanita mungkin tidak secara terbuka menyatakan penyesalan, tapi dia akan mencerminkanmu ketika dia ingin tetap berada di medan emosionalmu. Dan semakin tenang kamu tetap, semakin ingin tahu dia menjadi. Bukan karena kamu bermain game, tapi karena keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jadi, jika kamu melihat perubahan ini, jika dia diam ketika kamu diam, tenang ketika kamu tenang, bahkan menjaga jarak ketika kamu tidak terikat, jangan abaikan. Dia tidak melupakanmu, dia mengamati, mencocokkan, menyesuaikan, diam-diam bertanya-tanya apakah pintu masih terbuka. Tapi pria bijak tidak menggantungkan kedamaiannya pada langkahnya. Dia tetap stabil. Dia memimpin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nomor 4. Kecemburuan halus muncul. Dia menyebut-nyebut gadis itu di fotomu atau dengan bercanda bertanya, "Jadi, siapa yang beruntung?" Ketika dia melihat cerita yang kamu posting. Di permukaan, itu adalah komentar yang tidak berbahaya, lelucon, atau godaan. Tapi perhatikan baik-baik, ini bukan benar-benar tentang wanita lain. Ini tentang dia. Ini tentang momen kesadaran di mana dia tidak lagi yakin dia menjadi pusat perhatianmu, dan ketidakpastian itu lebih menyakitkan daripada yang akan dia akui. Dia tidak akan langsung mengatakan dia merindukanmu, itu akan membutuhkan kerentanan. Tapi rasa ingin tahunya, kebutuhannya yang tiba-tiba untuk tahu apa yang kamu lakukan, dengan siapa kamu, bagaimana kamu bergerak, itulah pengakuan yang tenang. Dan disinilah responsmu menentukan segalanya. Banyak pria akan merasakan dorongan untuk mengklarifikasi, untuk meredakan kecemburuannya, untuk meyakinkannya bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi. Tapi pria yang bijak stoik tidak beroperasi dari rasa bersalah. Dia tidak menjelaskan secara berlebihan atau mencoba mengatur bagaimana orang lain merasakan perjalanannya. Dia hanya tetap berpegang teguh pada kebenarannya. Jika kamu fokus pada pertumbuhanmu, menikmati hidupmu, bertemu orang baru, itu adalah jalanmu. Kamu tidak perlu mengumumkannya, dan kamu jelas tidak perlu meminta maaf untuk itu. Marcus Aurelius berkata, "Jangan buang waktu lagi memperdebatkan seperti apa pria yang baik itu. Jadilah satu. Kamu tidak berutang penjelasan padanya atas kemajuanmu. Kamu berutang pada dirimu sendiri disiplin untuk terus hidup dengan tujuan, tanpa membengkokkan arahmu untuk mengakomodasi penyesalan seseorang yang tidak terucap." Kecemburuan halusnya adalah reaksi terhadap versi baru dirimu, versi yang tidak dia duga akan muncul, begitu tenang, begitu tidak tersedia, begitu tidak terganggu. Biarkan dia bercanda, biarkan dia bertanya, biarkan dia bertanya-tanya. Diammu, ketenanganmu, kurangnya pengejaran emosionalmu, itu berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun yang bisa kamu kirim. Dan jauh di lubuk hatinya dia mendengarnya. Itulah mengapa dia terus mencari tanda-tanda, itulah mengapa dia membicarakanmu dalam percakapan yang seharusnya tentang hal lain, karena dia merindukanmu tapi tidak mau mengatakannya. Jadi, alih-alih terpancing dan mencoba menariknya kembali, tetaplah diam. Biarkan kehadiranmu bergema tanpa penjelasan. Begitulah cara seorang pria yang berharga bergerak. Dan jika ada bagian dari itu yang menyentuhmu, luangkan waktu sejenak untuk merenung,
karena ini bukan hanya tentang rasa ingin tahunya, ini tentang kejernihanmu. Ketika kamu tidak lagi merasa perlu menanggapi, membuktikan, atau menjelaskan, saat itulah kamu tahu kamu telah melangkah ke tingkat kekuatan yang berbeda. Jadi, biarkan aku bertanya padamu, pernahkah kamu memperhatikan saat-saat seperti ini, tarikan tidak langsungnya, kecemburuan bercandanya? Tinggalkan pemikiranmu di komentar atau cukup ketik, dia merasakan pergeseran. Aku ingin mendengar bagaimana kamu menangani energi ini, karena terkadang langkah terkuat bukanlah balasan, itu adalah tetap tidak bergerak. Sekarang mari kita lihat cara halus selanjutnya. Dia mengatakan dia merindukanmu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nomor 5. Tetesan nostalgia. Dia berkata, ingat malam itu. Atau mengirimimu lagu yang dulu memiliki makna mendalam bagi kalian berdua. Ini tidak acak, ini disengaja. Sebuah dorongan lembut ke masa lalu di mana segala sesuatu terasa lebih mudah, lebih hangat, dan kurang rumit. Pesan semacam itu bukan hanya sentimental, tetapi juga strategis. Dia meraih versi dirimu yang dulu memberinya ruang tanpa ragu. Lebih aman baginya untuk mengunjungi kembali kenangan daripada melangkah ke ketidakpastian siapa dirimu sekarang. Mungkin dia membicarakan perjalanan darat di mana dunia terasa tenang dan penuh tawa. Mungkin itu gambar dari malam yang tidak bisa berhenti kalian bicarakan, atau kutipan dari film yang dulu sering kalian jadikan lelucon. Di permukaan itu terasa manis dan tidak berbahaya, tapi di baliknya, itu diperhitungkan, sebuah pemicu emosional yang dikirim untuk melihat apakah kamu akan terpancing, untuk melihat apakah sebagian dari dirimu masih menjadi bagian dari cerita yang dulu dia tulis bersamamu. Inilah kebenaran yang tidak akan dia katakan dengan lantang, dia memang merindukanmu, tapi dia tidak tahu bagaimana mendekati versi dirimu yang tidak lagi berputar di sekelilingnya, yang berhenti menunggu. Itulah mengapa dia berpegang teguh pada masa lalu, karena itulah tempat terakhir dia merasa yakin. Itulah versi dirimu yang masih dia pikir dia pahami. Tapi pria yang dia tinggalkan, dia tidak ada di sini lagi. Dia telah tumbuh, dia telah merebut kembali energinya, dan disitulah stoikisme menjadi kendulanmu. Kamu tidak menghapus masa lalu, tapi kamu juga tidak ditarik mundur olehnya. Seperti yang dikatakan Epictetus, ketika sesuatu terjadi, satu-satunya hal yang dalam kekuasaanmu adalah sikapmu terhadapnya. Jadi, ketika memori lama itu muncul di kotak masukmu, bukan memori yang penting, tapi bagaimana kamu menghadapinya. Kamu tidak perlu bersikap kasar, kamu tidak perlu berpura-pura itu tidak penting. Tapi kamu juga tidak kembali ke ruang emosional itu hanya untuk membuatnya merasa nyaman. Pria bijak tahu bahwa kejernihan lebih baik daripada penampilan. Dia tidak merespons dari kebutuhan atau harapan. Dia merespons, jika dia memilih, dengan kesadaran. Dan itulah yang menciptakan kekuatan yang tenang. Ketika kamu telah melampaui kebutuhan akan validasinya, nostalgia yang dia kirimkan tidak akan menggoyahkanmu. Kamu mengingatnya, kamu bahkan mungkin tersenyum, tapi kamu tetap berpegang teguh pada siapa dirimu sekarang. Dan itu lebih menggoyahkannya daripada keheningan sekalipun. Karena sementara dia berpegang teguh pada gema, menguji air dengan potongan masa lalu, kamu hidup sepenuhnya di masa kini, di mana dia tidak lagi memiliki pengaruh yang sama. Dia tidak akan mengakui dia merindukanmu, tapi tetesan memori itu, itulah caranya berbicara tanpa kata-kata. Itulah caranya mencoba menghubungkan kembali dengan pria yang tidak lagi hidup di masa lalu. Dan jarak yang tidak terucapkan itu, antara siapa kamu dulu dan siapa kamu telah menjadi, itulah yang mengingatkannya betapa banyak yang benar-benar dia lewatkan. Nomor 6. Dia melambat di dekatmu. Tidak terburu-buru, tidak ada permainan, hanya kehadiran. Itu bukan kebetulan, itu karena dia merasakan sesuatu lagi. Ketika dia di dekatmu, kebisingan emosional memudar, pertahanannya melunak, dan ritme bahasa tubuhnya melambat. Dia tidak melirik ponselnya seperti dulu. Dia fokus, bukan untuk membuktikan apapun, tapi karena sesuatu di dalam dirinya mengingat bagaimana rasanya berada di dekatmu ketika semuanya terasa nyata.
Dia berlama-lama beberapa saat lebih lama dari yang seharusnya. Suaranya tenang, dia membicarakan kenangan yang dulu membuat kalian berdua tertawa, bukan karena dia terjebak di masa lalu, tapi karena momen-momen itu terasa lebih aman daripada ketidakpastian yang dia alami sekarang. Dia mungkin menyentuhmu dengan ringan atau tertawa terlalu lama pada sesuatu yang tidak terlalu kamu maksudkan untuk lucu. Ini bukan kebetulan, ini adalah sinyal-sinyal tenang, remah-remah, emosional yang ditinggalkan oleh seorang wanita yang tidak akan mengakui dia merindukanmu, tapi mengungkapkannya melalui setiap jeda, setiap pandangan, setiap perubahan dalam kehadirannya ketika kamu berada di ruangan itu. Dan disinilah banyak pria kehilangan arah. Mereka menganggap tanda-tanda kecil ini sebagai undangan untuk berlari menuju masa lalu. Mereka mengejar gema alih-alih membiarkan masa kini berbicara. Mereka mendesak untuk kejelasan, terlalu banyak bertanya, terlalu cepat mendekat. Tapi pria bijak stoik, dia tidak melakukan semua itu. Dia tidak mengejar ilusi atau berpegang teguh pada harapan yang diselimuti nostalgia. Seperti yang diajarkan Epictetus, dia memahami bahwa kebijaksanaan dimulai dari pengamatan, bukan reaksi. Dia mengamati, bukan untuk menyusun strategi, tapi untuk memahami. Dia mendengarkan dengan seksama, tapi dia tidak mengganggu momen itu dengan harapannya sendiri. Dia tetap diam, bukan karena dia tidak yakin, tapi karena dia tahu siapa dirinya. Dan jika dia benar-benar merasakan sesuatu yang nyata, itu akan muncul secara alami. Kamu tidak perlu menariknya keluar darinya. Kamu tidak perlu menguraikan setiap pandangan atau membalas setiap remah-remah perhatian. Karena pria yang telah berevolusi, yang tidak lagi membutuhkan jaminan untuk merasa berharga, dia menjadi pusat ketenangan di ruangan itu. Dan energi itu mengubah segalanya. Ketika dia melambat di dekatmu, dia tidak hanya mengenang. Dia bertanya-tanya, apakah kamu masih pria yang dulu dia kenal, atau kamu telah menjadi seseorang yang lebih tenang, lebih berkelas, lebih tak tersentuh? Dalam keheningan itu, kamu tidak hanya menunjukkan kekuatan, kamu menunjukkan kedamaian. Dan kedamaian itu, itulah yang benar-benar dia rindukan. Dan sekarang aku ingin kamu berhenti sejenak, bukan untuk menganalisisnya, tapi untuk merenungkan dirimu. Bagaimana kamu tampil di saat-saat seperti itu? Apakah kamu tetap teguh atau kamu jatuh ke dalam godaan untuk merespons terlalu cepat, untuk menjelaskan, untuk menafsirkan hal-hal yang mungkin belum siap untuk terungkap? Disinilah pertumbuhan sejati hidup, bukan dalam menguraikan perilaku orang lain, tapi dalam menguasai dirimu sendiri. Ketenangan itu, kesabaran itu, kemampuan untuk membiarkan energinya datang kepadamu tanpa memaksakan apapun, disitulah kekuatanmu terletak. Jadi, sebelum kita melanjutkan, aku ingin mendengar darimu, bagian mana dari ini yang berbicara tentang pengalamanmu. Tinggalkan komentar di bawah, bagikan pemikiranmu, atau cukup ketik, ketenangan mengungkap segalanya. Nomor 7, dia mencoba membuatmu terkesan secara halus. Mungkin ada perubahan gaya rambut, aura yang berbeda, atau tiba-tiba dia menekuni proyek baru dengan semangat, bahkan hobi yang belum pernah dia sebutkan sebelumnya. Kamu akan mendengar tentang bagaimana dia lebih sering berolahraga, menghabiskan waktu di alam, atau mengembangkan dirinya. Di permukaan, itu semua terlihat seperti pertumbuhan pribadi. Namun, coba lihat lebih dalam, dan kamu akan menyadari bahwa waktu dari tindakan ini bukanlah kebetulan. Dia tidak secara santai menyebutkan perubahan ini kepada siapapun. Dia memastikan itu sampai kepadamu melalui teman-teman bersama, postingan bersama, atau momen obrolan ringan yang entah bagaimana berujung pada sorotan singkat dari evolusinya. Mengapa? Karena, entah dia mengakuinya atau tidak, sebagian dari dirinya masih ingin dilihat olehmu. Namun, disinilah prinsip stoik membalikkan keadaan. Kamu tidak lagi terpengaruh oleh upaya dangkal semacam itu. Bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu telah mengalihkan energimu ke dalam diri. Kamu bukan lagi pria yang menunggu untuk dipilih, kamu adalah pria yang memilih dirinya sendiri. Dan ironisnya, itulah yang menariknya kembali. Ketika kamu berhenti mengejar,
ketika kamu berhenti menjadikannya pusat fokusmu, sesuatu akan bergeser. Kamu menjadi misterius lagi, tidak mudah dijangkau. Dia mulai bertanya-tanya apa yang berubah, apa yang kamu pikirkan, menjadi seperti apa dirimu. Dan rasa ingin tahu itu seringkali muncul dalam upayanya yang halus untuk muncul kembali di pikiranmu. Dia mungkin memposting gambar dengan keterangan ambigu. Dia mungkin memakai sesuatu yang dia tahu dulu kamu suka. Dia mungkin berbicara tentang bagaimana dia telah berubah, berharap kamu akan merespons, berharap kamu akan memperhatikan. Tapi inilah kekuatanmu, kamu bukan pria yang perlu terkesan. Kamu adalah pria yang sudah tahu arahnya. Ketidakpedulian dalam kasus ini bukanlah permainan, itu adalah kejernihan. Dan kejernihan itu kuat, itu adalah kepercayaan diri yang tenang yang tidak lagi mencari persetujuan, dan ironisnya, saat itulah persetujuan mulai mencarimu. Jadi, jika tindakannya terlihat lebih jelas akhir-akhir ini, jika kehadirannya mulai merayap kembali ke arahmu, ketahuilah ini, dia tidak akan mengatakan dia merindukanmu, tapi usahanya mengatakannya dengan cukup keras. Nomor 8. Kebocoran emosional yang menyamar. Dia mungkin mengatakan dia banyak berpikir akhir-akhir ini, bahwa dia tidak enak badan, tapi dia tidak pernah mengatakan alasannya. Ini bukan hanya pembaruan, ini adalah sinyal tenang, dorongan lembut ke pintu untuk melihat apakah itu masih akan terbuka. Dia tidak akan mengakui dia merindukanmu, tidak secara langsung. Itu akan membuatnya merasa terbuka dan rentan. Jadi, alih-alih dia membiarkan emosinya bocor secara tidak langsung, dalam pengakuan yang samar, pengecekan yang tiba-tiba, atau penyebutan kebingungan yang setengah hati. Ini bukan disengaja, ini adalah kamuflase emosional. Dan jika kamu tidak berpegang teguh pada dirimu sendiri, kamu akan tergoda untuk menguraikan setiap kata, setiap jeda, berpikir ada pesan tersembunyi yang menunggu untuk dibuka. Tapi pria yang berakar pada disiplin stoik tidak akan terbawa ke dalam tarik ulur emosional itu. Dia memahami bahwa tidak setiap sinyal menuntut respons. Dia mengamati, tapi dari tempat yang tenang, bukan dari kebutuhan. Ada perbedaan antara hadir dan terlalu berlebihan, dan dia tahu persis di mana batas itu berada. Itulah mengapa dia menghormatinya. Ketika kamu bereaksi terhadap setiap perubahan emosional yang dia lakukan, kamu menjadi mudah dibaca dan lebih mudah dipimpin. Tapi ketika kamu tetap tenang, ketika kamu mengakui perasaannya tanpa terbawa olehnya, kamu menggeser dinamika. Kamu menciptakan kehadiran melalui pengendalian diri, bukan kinerja. Dan kekuatan tenang itu berbicara lebih keras daripada pengejaran emosional apapun. Misalnya, bayangkan dia mengirimimu pesan entah dari mana, "Aku tidak tahu, akhir-akhir ini semuanya terasa aneh." Dia sebenarnya tidak meminta nasihat. Dia melihat bagaimana kamu akan merespons. Akankah kamu melompat bertanya apa yang salah? Akankah kamu mencurahkan energimu untuk memperbaiki sesuatu yang tidak kamu rusak? Atau akankah kamu merespons seperti pria yang tahu nilainya tidak diukur oleh seberapa cepat dia bereaksi? Respons sederhana yang terpusat seperti itu terkadang terjadi. Semoga kamu meluangkan waktu untuk menyelesaikannya, melakukan lebih dari yang kamu kira. Itu menandakan kamu empatik, tapi tidak terlibat. Prinsip stoik mengajarkan kita bahwa kejernihan adalah kebebasan, dan dalam hubungan, kejernihan dimulai dengan mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabmu dan apa yang bukan. Dia mungkin bergulat dengan jarak, dengan penyesalan, dengan rasa ingin tahu tentang bagaimana kamu terlihat baik-baik saja tampaknya, tapi semua itu bukan tanggung jawabmu untuk menyelesaikannya. Peranmu adalah untuk tetap teguh dalam kedamaianmu sendiri, tidak untuk runtuh dalam ketidakpastian orang lain. Dan ironisnya, keteguhan itulah yang seringkali membawa kebenaran ke permukaan. Ketika seorang wanita melihat bahwa dia tidak bisa menarikmu keluar dari pusat hanya dengan melampiaskan emosi, dia mulai menyadari apa yang benar-benar dia lewatkan, pria yang tidak lagi membutuhkan jaminan untuk mengetahui nilainya. Nomor 9. Dia ada di sekitarmu tapi tidak mencarimu. Kamu mendengar dari teman-teman, dia muncul di tempat-tempat di mana kamu mungkin berada,
kamu ditandai dalam hal-hal yang bahkan bukan bagian dari dirimu. Kebetulan, mungkin, tapi jangan bercanda. Kedekatan yang konsisten seringkali disengaja. Dia tidak mengirimimu pesan secara langsung, dia tidak mengangkat telepon, tapi tiba-tiba kamu melihat namanya lagi. Dia ada di tempat-tempat yang sering kamu kunjungi. Dia menyukai postingan lama. Dia berkomentar di cerita temanmu. Ini tidak berani, ini diperhitungkan. Itu adalah caranya melangkah ke duniamu tanpa mengambil risiko emosional untuk bersikap jujur. Ini adalah versi emosional dari berdiri dekat tapi tidak pernah berbicara. Dan tahukah kamu, itulah yang terjadi ketika harga diri bergulat dengan kerinduan. Dia tidak mau mengakui dia masih merasakan sesuatu, karena itu berarti kerentanan, itu berarti menurunkan pertahanannya. Jadi, alih-alih dia membiarkan kehadirannya berbicara, berharap itu cukup tanpa dia perlu berusaha. Mungkin dia mencoba mengingatkanmu bahwa dia ada. Mungkin dia bertanya-tanya apakah kamu akan melakukan usaha keras. Bagaimanapun, tindakannya berbicara kebenaran yang belum siap dia katakan dengan lantang. Disinilah kerangka berpikir stoikmu adalah segalanya. Karena pria yang tahu nilainya tidak terganggu oleh sinyal yang datang tanpa kejernihan. Dia tidak terburu-buru menguraikan pesan yang campur aduk. Dia tidak menyesuaikan arahnya untuk seseorang yang tidak berjalan ke arahnya dengan mata terbuka dan langkah mantap. Marcus Aurelius pernah menulis, jika itu tidak benar, jangan lakukan. Jika itu tidak benar, jangan katakan. Dengan kata lain, jangan bertindak hanya karena dia di dekatmu. Jangan menanggapi hanya karena dia terlihat. Tunggu kebenaran, bukan taktik. Kamu tidak di sini untuk mengejar bayangan atau menebak niat. Kamu di sini untuk hidup dengan sengaja, untuk memimpin dirimu sendiri dengan kekuatan, arah, dan kedamaian. Jadi, jika dia tidak muncul dengan kejernihan, biarkan dia tetap di tepi duniamu. Kamu tidak perlu menariknya masuk. Kamu hanya perlu terus berjalan. Dan sekarang aku ingin kamu benar-benar memikirkan itu, apa yang dikatakannya ketika seseorang berlama-lama di dekatmu tapi tidak mau berbicara. Ketika mereka meninggalkan jejak tapi menghindari kebenaran. Ini bukan hanya gerakan biasa, ini adalah sinyal emosional yang ditutupi oleh ego. Jadi, tanyakan pada dirimu, apakah kamu menanggapi kehadirannya atau bereaksi terhadap kerinduanmu sendiri. Inilah saat di mana banyak pria menukar arah dengan gangguan. Tapi bukan kamu. Jika kehadirannya membawa kebingungan alih-alih kejernihan, biarkan itu menjadi jawaban. Pria yang mapan tidak mengejar kebisingan. Dia menghormati kedamaian. Renungkan apa artinya ini bagi perjalananmu. Dan jika bagian ini berbicara kepadamu, tinggalkan komentar di bawah apa yang paling menonjol. Apa yang akan kamu katakan pada teman yang mengalami hal yang sama? Aku ingin mendengar perspektifmu. Nomor 10. Dia tidak move on, hanya berpura-pura. Dia mungkin memposting foto-foto bahagia, memamerkan koneksi baru, atau bertindak seolah-olah kamu tidak pernah berarti. Namun, mata yang mengamati, pandangan larut malam, dan ketegangan yang tidak terucapkan, semuanya mengungkapkan kebenaran, dia belum menggantikanmu. Dia mencoba melupakan apa yang masih dia rasakan. Dan pria bijak stoik tidak bereaksi terhadap sandiwara. Dia menghormati pertumbuhannya sendiri cukup untuk terus bergerak terlepas dari apa yang dia coba proyeksikan. Karena inilah yang kebanyakan orang tidak sadari, move on tidak selalu berarti menyembuhkan, itu juga bisa berarti bersembunyi. Dan seorang wanita yang belum benar-benar melepaskan seringkali menjadi lebih keras dalam upayanya untuk meyakinkan dunia, dan yang lebih penting, dirinya sendiri, bahwa dia sudah move on. Kamu akan melihatnya dalam pola waktu, tepat setelah kamu menghilang dari orbitnya, dia mulai memposting lebih banyak, tersenyum lebih lebar, menandai orang-orang baru. Dia terlihat baik-baik saja, tapi jauh di lubuk hatinya itu adalah reaksi, bukan resolusi. Jika dia benar-benar tidak merasakan apa-apa, dia tidak perlu tampil. Dia tidak akan mencoba membuktikan kebahagiaannya kepada audiens yang termasuk kamu. Gelombang kebahagiaan yang dikurasi itu hanyalah tirai asap,
karena tidak ada yang perlu memaksakan apa yang nyata. Dan tidak ada orang yang benar-benar damai menghabiskan hari-hari mereka menyiarkan betapa tidak terganggunya mereka. Disinilah disiplinmu menjadi penting. Pria stoik mengamati tapi tidak goyah. Dia melihat topeng tapi tidak mengejar kebenaran di baliknya. Dia tidak berkomentar, tidak berkompetisi, dan jelas tidak mencoba memenangkan permainan yang tidak terlihat. Sebaliknya, dia mempertahankan posisinya seperti gunung, tidak bergerak tapi sadar. Kamu tidak merebut kembali kekuatanmu dengan mencoba menyamai energinya. Kamu menjaga kekuatanmu dengan tidak bereaksi sama sekali. Itulah kedewasaan emosional, itulah kehadiran. Dan ironisnya, kehadiran itulah yang seringkali membawanya kembali untuk merenung. Karena ketidakadaanmu bukan hanya fisik, itu energi. Dia merasakannya, dia mungkin tidak menghubungimu, dia mungkin tidak mengaku, tapi tindakannya akan terus menggemakan pesan yang sama. Dia terlalu bangga untuk mengatakan dia merindukan pria yang tidak perlu berpura-pura. Dan semakin kamu memilih kejernihan daripada kekacauan, pertumbuhan daripada validasi, semakin penampilannya mulai runtuh di bawah bebannya sendiri. Jangan mengganggunya, jangan meredakannya, biarkan dia duduk dengan apa yang dia pilih. Disitulah kekuatanmu menjadi tak terbantahkan. Jadi, inilah yang telah kita ungkap hari ini. Ketika dia merindukanmu tapi harga diri menghalangi, itu tidak muncul dengan cara yang jelas. Itu bocor melalui tindakannya, kemunculannya yang halus, gema emosionalnya, saat-saat di mana keheningannya mulai berbicara lebih keras daripada kata-katanya. Tapi sebagai pria stoik, kamu tidak mengejar tanda-tanda itu. Kamu tidak ditarik ke dalam siklus menguraikan setiap pandangan, setiap pesan, setiap postingan. Kamu tetap berpegang teguh. Kamu mengamati tanpa bereaksi. Kamu tumbuh tanpa perlu dilihat. Karena pelajaran sebenarnya bukanlah tentang apa yang dia lakukan, ini tentang bagaimana kamu memilih untuk melewatinya. Rasa ingin tahunya, nostalgianya, perhatiannya yang tiba-tiba, itu semua adalah tanda bahwa ketidakadaanmu sedang dirasakan. Tapi itu bukan isyarat bagimu untuk menyerah. Itu adalah pengingat bahwa nilaimu tumbuh dalam keheningan, bahwa kekuatanmu terletak pada tidak perlu membuktikan, menjelaskan, atau kembali hanya karena masa lalu datang mengetuk. Dan itulah yang aku harap kamu ambil dari video ini, kejernihan. Jenis yang membiarkanmu melihat apa yang nyata, merespons dengan tujuan, dan tidak pernah mengkhianati kedamaianmu demi emosi sementara. Jika pesan ini beresonansi denganmu, beritahu aku di komentar, pernahkah kamu memperhatikan tanda-tanda halus ini? Pernahkah kamu merasakan kehadirannya bahkan dalam keheningan? Jika kamu menemukan nilai di sini, pastikan untuk menyukai video ini. Itu membantu lebih banyak pria menemukan kejernihan yang mereka butuhkan. Dan jangan lupa untuk menonton video yang direkomendasikan di layar untuk terus membangun kekuatan batin dan disiplin emosionalmu. Sampai lain kali, tetap berpusat, tetap solid, dan lindungi kedamaianmu.